ada yang kopinya dari petani langsung, ada yang Nescafe dikasih air panas. Sah nggak kalau semuanya itu disebut sebagai coffee shop? Di Jogja itu kan kalau nongkrong tak cuma di coffee shop, orang kan juga suka nongkrong di burjo. Nah bahkan pengusaha coffee shop itu kalau mau buka di suatu area itu harus screening dulu nih, ada burjo nggak sih? Kamu ngomongin ini citra kita di sosial media, kita akan dikenal sebagai apa? Berapa profitnya? Setiap ngomongin branding itu selalu bertabrakan sama urusan bisnis. Branding itu bentuk rasa dan ingatan. Branding itu urusan menyampaikan pesan. Kalau bisnis kan gimana aku jualan laku, gimana orang kenal produkku beli. Pertanyaannya adalah ketika orang beli, apakah yakin dia ingat sama merek yang dia beli? Marketingnya apa mas? Marketing dodolan mas. Marketing itu adalah masalah mereka yang penting. Konsep marketing yang paling tepat adalah bukan bikin produknya dulu, tapi mendefinisikan masalahnya dulu. Halo semuanya, selamat datang lagi di The Tribes, di medianya Rakyat Jelata. Kali ini kita masih di segmen Yuk Hidup Yuk. Karena banyak orang hidup, tapi gak benar-benar hidup. Tepuk tangan. Nah guys, hari ini kita tuh kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Kenapa pembukaan itu selalu gitu ya? Karena setiap tamu yang datang sini kita selalu spesial kan mas. Oke. Karena nggak datang 2 kali ya. Jadi spesial. Nah, aku tahu loh. di ini ya, di kantor yang lama ya. Nah, di season 1. Season 1 benar, chapter pertama. Ya teman-teman, ini ada Mas Dimas Nur Cahyo. Halo. Jadi Mas Dimas ini dikenal sebagai Bapak Branding Indonesia ya. Ora. Tidak pakai label-label gitu. Yeah. Intinya suhunya branding lah kalau di Jogja. Dan hari ini tuh kita bakal ngobrolin hal-hal yang dekat dengan branding juga Mas. Dan tentunya masih fenomena di Jogja ya gitu. Nah kalau kita ngomongin tentang anak muda di Jogja itu sekarang tuh banyak banget yang suka atau budayanya bergeser nih. Mulai dari nongkrongnya duluan di angkringan. Nah, sekarang tuh udah mulai ke coffee shop nih gitu. Mulai banyak rame lah gitu. Dan ini bersambut juga sama banyak coffee shop yang buka juga Mas di Jogja gitu. Nah, tapi coffee shop yang buka ini cenderung kayak jamur gitu loh Mas. Tiba-tiba langsung banyak gitu. Nah, dan ada yang laku berhasil gitu, terus ada juga yang redup sampai mati sendiri gitu ya, karena saking banyaknya akhirnya sikut-sikutan kan. Kalau kita nyebutnya mungkin red ocean. Bisa disebut begitu. Langsung jawab ya. Boleh. Bisa disebut begitu, tetapi nggak bisa digeneralisir. Gitu. Istilahnya kan red ocean, blue ocean gitu ya. Ada red ocean itu kalau secara keilmuannya kenapa disebut red ocean itu ibaratnya saking banyaknya yang ada di situ sampai berdarah-darah. Sampai lautannya itu merah ibaratnya gitu. Nah itu digunakan untuk kondisi industri yang sudah terlalu banyak pemainnya. Gitu. Nah ada blue ocean. Blue ocean itu ibaratnya kalau di laut atau pantai itu yang sering disebut sebagai virgin beach gitu ya, yang masih perawan nih, yang jarang ke situ. Nah, tapi kenapa nggak banyak yang berhasil juga di blue ocean? Karena sama kayak kita ke pantai yang belum terjamah, aksesnya susah, Mas. Nah, untuk mencapai akses itu bangunnya mahal. Nah sebenarnya ada lagi inovasi barunya, saya lupa Mas Adit siapa gitu, yang dia penggiat brand juga, itu nyebutnya istilahnya pink ocean. Itu apa tuh Mas? Nah yang menarik adalah pink ocean ini area yang tidak sepadat red ocean, tetapi masih bisa di making, di create ulang, tetapi tidak terlalu menarik untuk pemain besar. Kalau kita ngomong industri coffee shop, itu yang terjadi dengan slow bar. Ya, coffee. Tahu slow bar? Tahu. Hanya untuk yang slow dan sabar. Karena di slow bar itu yang dicari experience-nya kan. Experience ke produk dan experience ke si pembuat produknya, ya si makernya. Dan rata-rata si baristanya ini juga pemilik brandnya. Langsung turun ya? Langsung turun. Nah bedanya kalau di konsep slow bar itu tadi kenapa slow dan sabar, karena antriannya bisa cukup lama.
salah satunya kalau yang sudah melakukan itu lebih awal itu adalah klinik kopi di Jogja, Mas Pepeng ya, Mas Pepeng. Itu kalau yang nggak tahu mungkin akan cukup kaget, antri 10 nomor itu mungkin bisa 2 jam. Karena kan pernah nyoba yang kalau belum pernah tapi tahu Mas. Ya, dia pertama kalau kita udah dapat antrian, kita masuk katakanlah berempat nih. Nah, satu rombongan berempat itu semuanya diajak ngobrol. Nah, diajak ngobrol sampai ke masing-masing seleranya kayak apa, dibikinin kopi sesuai yang dibutuhkan. Nah, kalau namanya ngobrol kan nggak ada batasannya tuh. Iya benar. Nggak ada batasannya, sehingga kalau yang belum tahu konsepnya mungkin akan ngerasa wah ternyata kok lama ya nunggunya dan seterusnya. Nah, balik ke istilah pink ocean, maka kalau kita lihat slow bar cukup berbeda dengan yang industri kopi susu atau yang manual brew tapi konsepnya sama-sama coffee shop gitu. Ada hal lain yang kemudian menjadi alasan kenapa orang datang ke situ. Berarti kalau untuk industri coffee shop sendiri di Jogja, itu kenapa nggak bisa disebut si red ocean atau blue ocean sendiri? Itu karena tergantung specialty-nya, kita mau ke arah mana gitu ya. Betul. Karena kalau gini, pertama yang sering kalau kita ngobrol ke klien ya, kita selalu ngomong bahwa di branding itu konsepnya bukan hanya hitam dan putih, bukan yes or no, bukan baik atau jelek aja, tapi layernya itu luar biasa banyak, luar biasa, bisa dipecah-pecah lah. Kita ngomong industri kopi, ada yang manual brew, ada yang pakai mesin, ada yang kopi hitam, ada kopi susu, ada yang kopinya ngambilnya dari petani langsung, ada yang Nescafe dikasih air panas. Benar. Sah nggak kalau semuanya itu disebut sebagai coffee shop? Iya benar. Secara harfiah sah-sah aja. Kalau lebih spesifikin lagi, Mas, kita nyebut coffee shop itu yang ada anak mudanya nongkrong. Kalau enggak disebutnya warkop. Iya kan? Biasanya kayak gitu. Betul. Nah, coffee shop yang ada anak mudanya nongkrong ini dibedain lagi. Anak muda yang nongkrong, yang nugas, yang kerja dipisah lagi. Yang kerjanya pengennya sendirian, makanya sekarang ada yang silent room gitu ya, yang gitu kayak perpustakaan. Ada yang butuh meja gede karena kerja kelompok. Sering kan ngeliat kayak gitu. Atau mungkin malah salah satu pelakunya gitu ya. Coworking space gitu ya, Mas ya. Iya, semacam coworking space. Kemudian ada juga warung kopi yang disetting working space tapi kerakyatan. Kalau working space ini kan satu konsep yang beda lagi, yang orang datang bayar space-nya sebenarnya. Iya benar. Bukan bayar kopinya dapat space gitu ya. Nah, yang warung kopi yang konsep working space kerakyatan itu yang menimbulkan fenomena Rojali. Rombongan jarang beli. Berarti sempat dibahas kan ya, Rojali ya. Itu terjadi kenapa? Karena adanya ibaratnya fusion culture gitu loh. Yang nongkrong hanya nongkrong, atau nongkrong ngegame, nongkrong ngobrol, dan nongkrong kerja itu beberapa kategori yang berbeda. Kenapa di antara varian yang begitu banyak ada yang laku ada yang enggak? Simpelnya adalah karena ada yang menjawab kebutuhan pasar dan pasarnya cukup banyak. Bedanya adalah ada yang bisa menjawab kebutuhan pasar tapi pasarnya nggak ada. Maka revenue-nya nggak bisa berputar. Atau pasarnya ada tapi nggak bisa menjawab kebutuhannya. Nggak cocok gitu. Boleh dicontohin nggak Mas satu-satu tuh? Yang mana nih? Yang antara yang dia bisa menjawab kebutuhan pasar tapi dia pasarnya nggak ada, sama yang pasarnya banyak. Misalnya bikin coffee shop dengan konsep yang sangat original, kemudian kopinya ini dengan barista yang pemenang kompetisi gitu ya. Tapi diletakkannya di antara kampus yang mahasiswa itu butuhnya ngopi saja. Ngopi murah misalnya. Atau cepat. Atau yang dibutuhkan adalah yang penting ada tempat untuk ngumpul sama teman-temannya, kebetulan ada kopi. Beda ya? Benar. Gitu. Artinya kebutuhan marketnya apa, pain point-nya apa, pain reliever-nya apa. Jadi istilahnya ini punya masalah, kemudian yang di sini punya obatnya apa enggak? Kalau punya obatnya, punya solusinya, maka dia dibutuhkan. Itu kalau biasanya kita bikin kodak-kadok katanya, itu penjelasan tentang marketing. Marketingnya apa Mas? Marketing dodolan Mas. Nah, beda lagi. Marketing disebut itu pemasaran, ada komunikasi memasarkan dan seterusnya. Tapi sederhananya kalau kodak-kadoknya adalah marketing itu adalah masalah mereka yang penting.
Oke, jadi dari sekian banyak masalahnya mana yang paling matters gitu? Satu, yang kedua adalah konsep marketing yang paling tepat adalah bukan bikin produknya dulu, tapi mendefinisikan masalahnya dulu. Oke. Misalnya tadi masalahnya mahasiswa butuh kopi. Mahasiswa butuh kopi. Oke. Yang punya masalah siapa? Mahasiswa. Apa yang penting bagi mahasiswa? Ya kopi aja. Yang penting dari sebuah di kepalanya mahasiswa kalau beli kopi itu murah, cepat, banyak misalnya, boleh lama dan seterusnya gitu ya. Balik masalahnya kopi, butuh kopi. Yang punya masalah adalah kelas pekerja, para pekerja. Yang penting bagi mereka beda lagi kan. Betul. Mereka butuh tempat yang lebih proper, agak mahal dikit nggak apa-apa, karena kita butuh meeting, kita butuh colokan, mungkin butuh AC gitu. Beda lagi dengan butuh kopi, yang butuh kopi memang yang benar-benar lagi pengen experience atau coffee enthusiast gitu. Coffee enthusiast. Maka yang penting bagi mereka adalah keotentikan dari konsep coffee shop itu. Oke. Itu kenapa setiap kategori tadi itu punya marketnya masing-masing. Nah, oke, sip. Gitu. Nah, kalau di Jogja Mas, kita ngomongin Jogja ya. Oke. Mana yang kemungkinan lakunya bakal lebih banyak? Kategori kopi atau coffee shop yang seperti apa yang kira-kira bakal laris kalau di Jogja? Oke. Tadi kita ngomongin industri kopinya ya. Kita coba ngomongin behaviornya masyarakat Jogja. Oke. Kalau yang menarik dari Jogja itu ciri khas yang dari generasi ke generasi nggak berubah itu prinsip komunalnya. Oke. Yaitu kecenderungan untuk seneng berkumpul, kongko, nongkrong. Ya. Kalau di sini ngangkring. Nah, konteksnya itu sama. Bagaimana berkumpul dengan orang lain di sebuah kondisi. Oke. Nah, kultur ini dari generasi dulu mungkin simbahnya kita sampai hari ini itu kulturnya sama. Sama-sama berkomunal. Oke. Nah, pertanyaannya kalau dengan kultur seperti itu, coffee shop mana yang lebih cocok? Balik lagi, yang dipetain dari audiens yang ada di Jogja, kita sudah menentukan belum segmennya. Karena setiap segmen punya masalah yang berbeda, punya rumusan solusi yang berbeda. Oke. Maka kalau ditanya mana yang laku adalah yang ngerti dengan lebih spesifik siapa yang ditarget jadi marketnya. Oke, berarti pasal nomor 1 harus mengerti. Iya. Siapa harus targetnya. memahami marketnya dulu. Tadi kuncinya gitu, memahami marketnya dengan kunci masalahnya apa, siapa yang punya masalah dan apa yang penting bagi si pemilik masalah. Oke, mungkin nggak Mas satu coffee shop itu bisa nge-solve semuanya atau aku mau ngebuka peluang buat semuanya deh bisa datang ke coffee shopku? Bisa, tapi pada akhirnya nanti akan mengerucut. Dengan sendirinya. Oke. Misalnya pertama buka kopinya proper, tempatnya luas, fasilitasnya banyak, misalnya harganya gitu murah. Harganya murah misalnya. Nah, nanti di antara beberapa kuncian itu akan ada yang jadi dominan. Oke. Kenapa? Karena betul. Karena kalau kita ngomong komunal itu kecenderungannya akan mengundang kategori market yang sama. Oke. Akhirnya kelompok yang datang yang awalnya mungkin coffee shop baru aku pengen nyoba deh. Datang karena deket dari kampus. Atau datang yang karena memang dia pengen ngulik banget. Tapi alasan dia datang ke 2 ke 3 kalinya pasti udah beda. Nah, lama-lama yang menjadikan tempat itu reguler itu kategori yang mirip. Misalnya di coffee shop A karena dekat kampus, akhirnya anak kampus itu menjadi dominan di coffee shop itu. Nah, seringkali karena udah dominan itu sudah kayak dilabeli. Itu mah ya coffee shop kampus itu, anak-anak mahasiswa itu. Nah, dari kelompok mahasiswa yang lain itu kecenderungannya kayak males di sana yang ini gitu. Iya, benar ya. Dan seterusnya. Ada market regulernya sebenarnya punya kelompok masing-masing. Oke. Mas, itu tuh harus di-create atau ya udah berjalan gitu aja gitu. Yang paling bagus pertama adalah disadari, kemudian dirawat prosesnya. Jadi disadari itu kekuatan yang mau diunggulkan itu di sisi yang mana? Niche-nya mau apa gitu ya? Iya, pertama niche-nya di mana, terus ternyata responnya bagus nih, ya berarti itu yang dirawat. Misalnya kategorinya karena dekat UGM nih, pengen mahasiswa UGM itu datang ke coffee shop itu. Nah, yang dipelajari adalah yang teman-teman mahasiswa UGM ini kebutuhan selain kopinya apa? Apakah meja yang gede karena butuh kerja kelompok, atau justru meja kecil-kecil karena kerja sendiri atau nugas sendiri, terus itu direspon. Nah, biasanya akan membuat mereka mau datang lagi. Akhirnya
istilahnya kelompok yang diinginkan jadi kebentuk gitu. Oke. Berarti ya itu tadi ya, kita benar-benar harus pertama nentuin, terus baru difasilitasi benar-benar apa sih kebutuhannya mereka. Betul. Kita solve masalahnya gitu. Betul. Ya. Kata kuncinya tadi pain point-nya apa, permasalahannya apa, pain relief-nya apa yang dikembangin. Oke. Gitu. Nah, Mas, tapi ada, kalau aku nyebutnya coffee shop killer ya. Kayaknya di Jogja itu kan kalau nongkrong sebenarnya nggak cuma di coffee shop. Orang kan juga suka nongkrong di, kita nyebutnya burjo. Iya kan? Iya. Kalau orang ngerjain tugas atau sekedar mau ketemu teman nggak harus ke coffee shop kan. Bisa ada alternatif lain yang lebih murah, mungkin burjo. Sambil makan, sambil pesen good day mungkin gitu. Nah, bahkan pengusaha coffee shop itu kalau mau buka di suatu area itu harus screening dulu nih, ada burjo nggak sih di sekitar itu. Wah, info baru nih. Iya, jadi kalau ada di situ, wah A1 nih berarti ya. Kayaknya aku nggak berani deh buka di situ. Soalnya Jangga kemarin gitu ya. Sebelahnya padahal. Bisa jadi begitu ya. Artinya kalau itu info A1 kan dari pelaku, mungkin punya istilah apa, wisdom kayak gitu. Tapi kalau aku ngelihatnya lebih ke sini, secara objektif marketnya bersinggungan apa enggak? Gitu. Misalnya marketnya bersinggungan kok, karena terbukti mahasiswa yang sama itu ya datang ke burjo, ya datang ke coffee shop. Yang kedua adalah intensitasnya. Nah, kalau ke burjo mungkin bisa tiap hari. Betul kan? Kalau ke coffee shop ya itu mungkin nggak bisa tiap hari dong gitu loh. Mungkin 3 hari sekali atau bahkan mungkin seminggu sekali, atau cuma kalau ada acara. Artinya secara behavior ada kondisi yang berbeda. Kalau secara positifnya, kalau aku mencoba melihatnya, apakah kita bisa jadi komplement dari kondisi yang sudah ada. Jadi malah kolaborasi dengan burjo. Kolaborasi dalam artian tadi karena beda behavior, akhirnya kita malah menjadi solusi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang berbeda. Tapi apa Mas contohnya kalau coffee shop sama burjo? Kan kopi, mereka juga jual kopi. Iya tadi, misalnya sesekali kan kadang butuh kopi yang cukup hanya kopi, ada yang kopi dengan experience yang berbeda tadi. Sama kayak gini deh, kalau nggak digeser dulu ya, nggak yang kopi, makan deh misalnya. Itu nasi Padang enak nggak? Enak. Tiap hari gimana? Enak. Nggak mungkin konsumsi. Nggak bisa dipaksain kan? Benar. Tapi kalau katanya seminggu sekali nasi Padang itu kayaknya enak dan pas secara intensitas proporsinya. Kurang lebih gitu. Jadi gimana caranya di hari mereka nggak ke burjo, mereka ke coffee shop kita gitu? Iya. Nah, satu lagi, kalau ini bisa aja beda madhab ya dengan pelaku branding yang lain. Tapi kalau aku tuh lebih percaya bahwa jangan terlalu sibuk mikirin benefit yang mau kita ambil, tapi sibukin diri kita untuk ngasih benefit di semua aktivitas brand kita. Karena kadang kecenderungannya kayak gitu kan, gimana biar mereka kesini, gimana biar ini, biar jadi profit, biar marketnya naik. Nggak salah secara bisnis, tetapi secara pendekatan branding itu ternyata lebih menarik ketika kita mikirin benefit apa yang orang bisa peroleh dari satu produk kita, kedua dari tempat kita, ketiga dari pelayanan kita. Nah, ketika kita fokus untuk ngasih benefit terus, sebenarnya kita lagi menaikkan kualitas dari produk, dari layanan, dari ingatan yang nanti akan nempel di benaknya si audience atau si customer. Yang pada akhirnya kita itu jadi dikenal sebagai brand yang dalam tanda kutip itu yang baik. Karena hampir semuanya dipikirin tuh, wah di sana toiletnya bersih, di sana musolanya luas misalnya. Itu hal-hal yang kadang nggak sengaja keceletuk, tapi jadi kayak istilahnya keunggulan kita gitu. Keunggulan yang sifatnya long tail. Jadi kayak udah kesana aja soalnya, nah gitu. Jadi alasan untuk kesana gitu. Betul. Itu kadang lebih powerful daripada kita ngasih diskon apa ya, yang membuat mereka kesini. Karena yang datang yang nyari diskon. Pas nggak ada diskon nggak datang gitu. Mas, tapi mungkin ini agak di luar ya, tapi masih ngomongin soal branding. Aku tuh setiap ngomongin branding tuh selalu bertabrakan sama urusan bisnis gitu. Iya kan? Branding itu nggak bisa langsung mendatangkan direct impact lah gitu ya ke bisnis gitu. Apalagi kamu ngomongin ini citra kita di sosial media, kita akan dikenal sebagai apa? Berapa profitnya? Keuntungannya berapa gitu? Mendatangkan keuntungan nggak sih? Gitu. Gimana menurut Mas soal itu? Yang pertama itu disclaimer-nya dulu, itu balik lagi bisa aja yang punya pendekatan yang lain mengenai konsep branding, marketing, selling dan seterusnya. Pertama, tadi kalau marketing itu masalah mereka yang penting. Kalau branding itu bentuk, rasa dan ingatan.
Wah. Disingkatnya branding. Itu coro gampangnya lah gitu. Jogja itu kan khas dengan singkatan-singkatan, plesetan-plesetan. Nah ini juga khasanah yang tak ambil dari wisdomnya Jogja gitu. Apa tadi Mas branding? Bentuk, rasa dan ingatan. Disingkat branding kan. Kan enak nih. Ya. Nah bentuk itu adalah apa yang terlihat. Rasa apa yang dirasakan secara experience. Kemudian ingatan itu adalah gabungan dari dua hal ini yang membuat kita mengingat sebuah brand untuk masuk di daftar memori kita. Sebenarnya kalau secara keilmuannya tadi yang disebut bentuk itu ngomongin brand impression. Jadi impresi kita pertama melihat brand, kedua experience. Ketika kita tertarik kemudian mencoba, ada experience apa? Nah, dua hal ini biasanya membuat kita memiliki ingatan. Itu namanya brand equity sebenarnya. Ketika banyak orang meyakini Apple itu produk terbaik, maka dia valuasi brandnya naik. Ketika ditanyakan kenapa seringkali branding dengan bisnis itu bertabrakan, tolak belakang gitu ya? Iya, karena dipahami parsial. Jadi pertama branding itu akarnya ada di ilmu komunikasi, di bawahnya marketing gitu. Artinya komunikasi itu urusan apa? Urusan menyampaikan pesan agar nyampe apa enggak. Terus apa hubungannya branding dengan bisnis? Kalau bisnis kan pendekatannya seringkali pragmatis kan. Gimana aku jualan laku? Gimana orang kenal produkku beli gitu ya? Apakah itu bisa dilakukan? Bisa. Karena terbukti sekarang dengan digital ads, kita lagi ngomongin Apple terus tiba-tiba iklan iPhone terbaru misalnya. Itu kan ngomongin ngehack keinginan, desire untuk langsung jadi action. Pertanyaannya adalah ketika orang beli, apakah yakin dia ingat sama merek yang dia beli? Kalau yang sering kali kalau brandingnya nggak kuat, yang sering kali terjadi adalah kita lihat live, lihat iklan di TikTok ranjang kuning, kita dapat barangnya, tapi kita kemarin apa ya namanya? Bener lagi, lagi asal check out ya, terus ditanyain itu brand apa? Nggak tahu, kemarin beli di toko oren gitu. Iya, bener ya, bener ya. Nah, valid. Itu banyak terjadi dan di beberapa klien yang kebetulan kita dampingi, case-nya kayak gitu. Bahkan di kondisi yang bisnisnya kenceng banget pertumbuhannya. Jadi kondisinya menjadi gini, produkku laku tapi kok orang nggak kenal sama aku. Itu permasalahan yang kemudian akarnya di permasalahan komunikasi kan. Yang kedua salah satu penyelesaiannya adalah dengan menyusun ulang proses brandnya. Nah brand itu sendiri sifatnya ujungnya adalah reputasi. Gimana cara ngukurnya Mas? Nah karena reputasi itu sifatnya kan harus akumulasi, sifatnya panjang. Maka cara ngukurnya kalau secara teknisnya ada namanya brand audit, ada brand survei. Tapi itu hal yang berbeda lagi. Kenapa? Karena kalau kita ngomong di level UMKM itu nggak ada budget untuk melakukan hal tersebut. Betul. Karena itu mahal. Benar kan? Survei itu mahal. Betul. Nah, kalau cara ngukur sederhananya adalah seberapa banyak yang kemudian merasa membutuhkan kita. Maka proses brandingnya sebenarnya menuju benar gitu. Tapi kalau banyak orang dapat manfaat tapi nggak ingat, berarti proses brandingnya memang belum dilakukan dengan proporsional. Gitu. Nah, yang terakhir kalau ngomong branding dan bisnis itu kalau saya ngasih analoginya, branding itu branding itu gabungan antara bisnis di mana urusannya akal dan logika dan belief yang ngomongin keyakinan. Maka bisnis, belief, keluarnya adalah brandnya. Kenapa dua hal itu harus dipadukan? Karena pada akhirnya ketika ngomongin, katakanlah bikin tadi ya coffee shop atau bikin produk, harus ada yang dihitung, harus ada keuntungan. Maka itu menggunakan logika-logika. Tapi menentukan mau ini yang dijual atau enggak pasti pakai perasaan. Bener sih. Pasti pakai hati kan. Jadi nggak bisa dihilangkan. Terus ada juga orang yang berbekal keyakinan bisnisnya kok ya tadi. Betul. Nah, yang pertanyaan sebenarnya bukan hoki. Pertanyaan adalah kita tipe yang mana? Kalau kita tipikal yang percaya bahwa sebuah bisnis harus dihitung dulu baru dijalankan, ya nggak apa-apa. Tapi ada juga orang yang punya belief yang lain. Aku mulai dulu, nanti hitungannya menyusul. Ada. Nah, pemetaan awal yang biasa kami lakukan di satu associate itu adalah memetakan dulu brand ownernya, karakternya kayak apa. Baru dibedah, diturunkan. Baru direlevansikan dengan brand yang dijalankan, itu melakukan prinsip yang sama apa enggak? Karena kalau misalnya percaya
sebagai brand owner misalnya percaya bahwa produk itu dihitung dulu, terus kita datang dengan nggak usah dihitung, jalan aja dulu gitu. Itu secara OS-nya, operating systemnya udah beda. Makanya pasti crash gitu. Berarti nggak apa-apa Mas punya dua mazhab itu tuh boleh-boleh aja. Nggak masalah. Yang lebih penting adalah kita mengenali diri kita dulu, kita tipe yang mana. Yang misalnya kalau 100% persentase bisnis kita berapa persen, persentase belief kita berapa persen. Atau idealis kita gitu ya. Iya, karena nanti juga menentukan partner yang diajak kerjasama, tim yang diajak kerjasama, atau mungkin punya investor dan seterusnya, sebaiknya punya komposisi yang mirip. Oke, Mas. Sebelum pertanyaan terakhir, aku mau nanya ini dulu. Bisa nggak sih kayak kan tadi Mas Dimas bilang si owner atau brand owner itu diekstrak si personanya terus jadi si brandnya gitu. Nah, itu bisa nggak sih kalau si brandnya itu berbeda personanya dengan si brand ownernya? Atau ini kayak jadi mungkin lebih ke karakter maksudnya ya? Benar. Bisa aja, tapi kecenderungannya nggak akan enjoy jalaninya. Nggak nyaman ya? Nggak nyaman. Makanya misalnya gini ya, kita gini, prinsip pertamanya itu clarity, tingkat kejelasannya, baru ke konsistensinya, baru ke konsekuensinya. Jadi clarity itu gini, kalau kita nonton film yang sifatnya perampokan, heist gitu, kita lebih seneng perampokannya berhasil atau gagal? Gagal sih. Serius. Perampokannya gagal tapi akhirnya kan dia akan memikirkan strategi lagi untuk enggak maksudnya nggak apa-apa, ini kan beda persepsi ya. Ketika nonton film perampokan heist gitu, itu ketika dia berhasil kita happy atau enggak? Iya, happy juga sih. Yang benar ya statementnya gimana perubahannya? Iya. Aku happy dia berhasil, tapi jadi seru kalau gagal gitu maksudnya. Jadi seru kalau gagal maksudnya dia struggling gitu loh buat ada tantangan ini. Iya. Secara sinematografi, secara alur cerita jadi menarik kalau dia berhasil kan. Iya, betul. Nah, secara moral itu kan kita mendukung kejahatan. Iya juga ya, mendukung perampokan ya. Mendukung perampokan. Tapi maksudnya gini, kalau dia clear sebagai perampok tapi profesional, kita jatuhnya respect. Di kehidupan nyata, mohon maaf nih, ada tetangga kita yang dilabeli preman, tetapi dia orang yang menjaga value premannya itu dengan konsisten. Kita lebih respect nggak? Iya. Dibandingin, mohon maaf lagi nih, kita punya tetangga atau teman yang plan. Tampaknya gini tapi aslinya gini. Terus lama-lama ketahuan, kita ternyata selama ini cuma topeng gitu. Nah, clarity, tingkat kejernihannya itu menjadi penting dalam brand apapun. Karena kalau ngomong brand itu nggak cuma komersil, ada personal branding, ada company branding, ada city branding, nation branding dan seterusnya. Yang penting tuh clear dulu. Clear dalam artian nggak ngomong baik buruk, nggak ngomong benar salah, tapi clear dulu. Kenapa? Karena di situ positioningnya ditentukan. Relevansinya adalah pas nanti jalanin bisnisnya, bisnis apapun itu yang dapat energinya itu yang selaras dengan beliefnya tadi. Tadi kalau contoh yang pertama kita nyebut contohnya Mas Pepeng dengan klinik kopinya, di pas era-era awal itu mungkin banyak yang meragukan apakah ini akan berhasil dengan konsep seperti itu. Karena Mas Pepeng sebagai orang yang maker banget, dia believe bahwa yang dia lakukan itu di klinik kopi itu sama persis dengan value yang dia yakini, maka pada akhirnya energinya itu nyampe. Yang terjadi yang kita lihat hari ini, orang yang datang itu dengan value yang sama, mostly ya, yang respect dengan value yang dijaga selama ini. Pesannya itu dari owner nyampe gitu. Iya, kan nyampe. Dan dari sisi ownernya sendiri pasti akan sangat enjoy dalam jalanin proses-proses itu. Karena dia kayak menjadi perpanjangan dari dirinya. Itu sama kayak kalau misalnya di konteks personal branding, profesi yang kita jalani dan sesuai dengan passionate kita akan jalaninya nggak kayak kerja. Iya benar. Kita akan enjoy banget dalam jalaninya gitu. Apakah bisa nggak kerja tanpa passion? Sangat bisa. Wong itu logik matematik misalnya gitu loh. Yang penting ngerjain tugas, dibayar, selesai. Pulang. Iya, tapi enjoy apa enggak kan menjadi hal yang berbeda.
Nah ini panjang Mas kalau kita bahas masalah passion nih. Wah. Mari kita lanjut. Oke, Mas, buat closing ya. Ya. Gimana sih coffee shop di Jogja itu? Bisa nggak mereka berdiri tanpa memikirkan branding? Oke, kalau ngomong tanpa memikirkan branding, pada akhirnya branding itu disadari nggak disadari pasti dilakukan. Oke. Kenapa? Karena proses branding itu nggak cuma bikin logo, nggak cuma, iya kan, nggak cuma bikin produk, tapi gimana merawat semua hal yang direncanakan seperti yang direncanakan. Itu membutuhkan proses namanya brand activation, namanya brand maintenance. Pada prinsipnya semua kegiatan harian itu sebenarnya sedang proses merawat si brand. Artinya kan branding itu dilakukan semua orang. Walaupun dia secara nggak langsung. Makanya lebih baik ketika itu disadari, kemudian dipetakan di brandku itu yang paling menonjol secara benefit itu bagian mananya. Misalnya, aku yakin sama produkku, tapi aku nggak mau terlalu effort. Aku pengen membuat ini lebih natural secara tempat. Maka biasanya menjadi hidden gem gitu. Yang orang mungkin datangnya harus parkir jauh, harus datang jalan kaki dan seterusnya. Harus booking gitu ya. Harus booking misalnya. Nah, tapi memang yang dijanjikan benefitnya itu di bagian produknya. Ada juga yang menggarap itu dengan luasan kafenya. Yang produknya yang penting aman lah misalnya. Nah, standar lah gitu ya. Standar. Kita di era mungkin 10 tahun yang lalu ada kopi Belandongan. Saya nggak tahu masih ada apa enggak ya. Kemudian sekarang era itu di istilahnya apa? Diestafetkan sama Kobesah, sama Mato dan seterusnya, di mana jenis-jenis kopi-kopi yang gitu. Jenis kopi yang seperti itu juga ternyata dibutuhkan. Kenapa? Karena satu, komunal itu nggak akan pernah hilang dari Jogja. Yang kedua, alasan orang untuk ngopi itu sebenarnya nggak literally nyari kopi. Bisa aja kan kita datang coffee shop pesennya leciti. Wah, sering sekali. Air putih es. Karena ngopi itu sudah menjadi diksi yang maknanya udah multi spektrum. Benar. Gitu. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan orang pada akhirnya tidak ada yang kecenderungannya sama, kecenderungannya berubah-ubah. Apa yakin ketika datang ke coffee shop pasti memesan kopi yang sama persis gitu? Enggak sih. Di era sebelumnya mungkin ya, di generasi sebelumnya kalau udah kopi hitam gitu misalnya. Tapi di era sekarang, di teman-teman generasi yang sekarang itu behaviornya adalah selalu mencoba hal yang baru. Maka misalnya ada yang punya ide mau bikin coffee shop, itu fokusnya di benefit apa yang bisa kita pecah dalam bentuk produk, dalam bentuk layanan dan seterusnya, yang akhirnya akan mendatangkan market yang membutuhkan benefit itu. Ketika kelompok ini cukup besar sebagai potensi revenue, ya insya Allah bisnisnya berkembang. Gitu. Nice banget Mas Dimas. Thank you nih buat ilmunya, buat teman-teman mungkin yang masih baru mau mulai ya gitu untuk belajar. Ataupun yang lagi di tengah-tengah terus bingung, ini sebenarnya aku mau nerusin apa enggak ya gitu. Aku kenal Mas itu Mas satu. Dia bingung mau ke arah mana kopi. Mungkin bisa tonton podcast ini. Thank you Mas Dimas, udah banyak banget ilmunya. Mungkin kita bakal ada segmen sendiri ya Mas ya. Lah, monggo. Kalau Traps mau ngajakin ya hayu gitu loh. Kayaknya seru bikin semacam kayak brand klinik gitu ya. Artinya bener banget. Ngebedah sebenarnya yang paling menarik dari proses branding itu kemampuan untuk membaca dalam konteks lokal dan globalnya kayak apa. Karena nggak tetap relevan gitu ya. Satu lagi, nggak semua brand itu berhasil masuk Jogja. Ada beberapa brand nasional masuk ke Jogja mental. Itu mungkin dibahas lain kali. Karena tidak paham behaviornya kan Mas sebenarnya. Kebutuhannya. Ya sederhananya begitu. Tapi ya tadi ada kearifan lokal yang perlu kita pelajari dulu sebelum memutuskan mau masuk ke situ apa enggak. Oke, kita bahas lain kali aja teman-teman. Nantikan episode lainnya bareng Mas Dimas. Apakah akan ada segmen baru atau gimana? Nanti kita lihat aja. Thank you Mas Dimas buat episode kali ini. Jangan lupa nonton video kita lainnya dan like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye. Woo!